Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama saya Mas Khan Yusuf sebagai host. Kali ini ditemani dengan narasumber yang sangat hebat dari Ketua Ranting NU Desa Kedung Sumur, Krembung, Sidoarjo. Dalam kesempatan podcast kali ini kita akan bahas tentang perkembangan Ranting Kedung Sumur yang sepengetahuan saya Pak sangat berkembang pesat sekali. Ya, terima kasih. Ya, mohon dukungan. Bisa dijelaskan langsung kepada narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini. Monggo. Oke, terima kasih dulu, Mas Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kami itu dari desa sebenarnya. Jadi pikirannya wong desa itu bagaimana masyarakat itu sangat merasakan kehadiran NU. Selama ini NU sudah ada, tapi tidak pernah memberi nilai-nilai manfaat yang kentara. Walaupun sudah ada secara amalia, sudah ada. Kemudian ketika ada orang yang meninggal, kita juga hadir dan sebagainya. Tapi masyarakat mengatakan bahwa NU masih belum terasa gitu loh. Nah, ketika kami yang muda-muda terpilih di bulan Agustus tahun kemarin, tahun 2023 ini baru terpilih berarti? Baru terpilih ya, baru terpilih dan punya tagline namanya kalau NU berdaya, masyarakat Kedung Sumur sejahtera, begitu. Jadi kita fokus bagaimana masyarakat itu adanya kita itu ada perbedaan. Jadi NU ada memberi manfaat. Jadi jargonnya adalah NU berdaya, masyarakat sejahtera. Itu kita buktikan. Nah, NU ini kan memang organisasi para ulama, para kiai, sehingga kami pun patuh dengan nasihat para kiai. Saya ingat betul bahwa Yai Soleh Qasim itu sudah sering dulu ke masjid di Nalubaria di desa saya. Itu setiap pengajian itu mengingatkan bahwa masjid itu harus memberi masyarakat pada umat. Kemudian bagaimana NU di Ranting ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu sering berkali-kali. Apa contohnya? Sederhana, setiap NU itu selesai sholat itu pasti berdoa. Doanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Lah, kemudian beliau menyampaikan bahwa sebenarnya dari doa-doa ini mencerminkan inilah tugas khidmah NU kepada masyarakat. Kemudian kami terjemahkan dengan bentuk kegiatan rutin. Kami mulai bulan Agustus itu sudah rutin melaksanakan Lailatul Ijtima yang plus. Jadi kalau malamnya kegiatan spiritual, ada ibadah kayak sholat nawafil, kemudian ada sholawatan, kemudian ada medho hasanah, tambah ilmu dan sebagainya. Tapi di pagi hari itu kita ada bazar. Kemudian ada juga kita membeli hasil tani masyarakat, kita jual murah. Mengapa bisa murah? Karena hasil tani ini kita beli dari dana lajis yang untuk sosial itu memang, sehingga jatuhnya murah. Kemudian UMKM itu kita juga mengundang dari pondok pesantren yang di Pacet itu. Jadi kita ada jasa pendampingan di Pacet. Bagi mereka para santri itu sebagai pembelajaran hidup bermasyarakat. Kemudian kita juga menghadirkan tenaga medis dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Ya, itu. Kemudian teman-teman pesantren yang ada di desa kami itu juga membantu kami terkait dengan Tibun Nabawi. Tibun Nabawi itu ada pijat tradisional, kemudian ada terapi listrik, ada bekam, kemudian dan juga ada cukur, semua itu gratis. Ya, itu difasilitasi dari ya, kami memfasilitasi, kami menghadirkan dari santri pondok pesantren yang di Pacet itu, sehingga bagi anak pondok itu pembelajaran, bagi masyarakat menerima manfaat, itu kerennya. Jadi kami seperti simbiosis mutualisme saling menguntungkan, dan anak pondok juga selain terkait dengan tenaga non medis juga dia jualan juga. Jadi anak pondok itu jualan kayak kuliner yang disukai anak sekarang, dan juga kuliner bisa makanan bisa minuman seperti itu. Jadi di hari Minggu
Pertama kayak kemarin tanggal 3 kemarin tanggal berapa itu? Yang hari Minggu kemarin itu kami melakukan istimewa itu tanggal 20 tanggal berapa kemarin itu? Kemarin tanggal 3, Pak. Tanggal 3 ya, tanggal 3 Desember. ya. 3 Desember ya. Tanggal Desember itu kita melakukan kegiatan istimewa plus itu. Kemudian yang menjadi kenangan kita itu sebelum dilantik dulu itu, saya ingat betul, sebelum dilantik dan kebetulan momentumnya momentum bulan Ramadan, saya ingat banget. Sehingga kita pakai untuk kegiatan apa itu namanya bebungah untuk fakir miskin. Kalau zakat diberikan ketika Ramadan atau menjelang hari raya, tapi kami sebelum Ramadan itu masyarakat sudah diberi bekal, kita kasih sembako. Dan kebetulan NU juga punya lembaga Lazis Nu Tingkat Ranting itu, sehingga dana sosial itu kita manfaatkan minimal untuk memperkenalkan NU hadir loh. Jadi sebagai bebunga menjelang bulan Ramadan, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingat betul ketika mau menjelang hari raya, kita membuat kegiatan namanya nyekar makam leluhur gitu. Jadi di situ kita pasang terop, kemudian ada khotmil Quran, ada istighosa, kemudian kita memberikan bunga setaman untuk yang mau nyekar ke makam leluhurnya. Kemudian dari kegiatan itu alhamdulillah ternyata masyarakat antusias. Nah, masyarakat antusias itu juga berimbas pada mereka memberi infak dan sedekah. Dan dari kegiatan itu ternyata kami bisa mengumpulkan 8 juta. Di awal terbentuk belum pelantikan sudah punya modal 8 juta pada waktu itu. Jadi itu kenangan dari Lazis Nu itu, Pak. Dari masyarakat. Dari dana Lazis Nu ini untuk kegiatan awal, kemudian masyarakat juga berpartisipasi memberi infak sedekah dengan bentuk infak itu, kemudian kita kumpulkan ternyata sebesar itu 8 jutaan. Jadi masyarakat yang ke makam leluhurnya kita kasih bunga untuk nyekar, kemudian mereka juga memberi infak kepada kita, itu kumpul 8 juta. Jadi itu kenangan ketika awal dan sampai bulan Desember ini gitu. Kemudian setelah itu semuanya selesai, di bulan November kemarin kita melakukan rapat kerja. Setelah dilantik kita melakukan rapat kerja. Nah, raker itu kita lakukan di Puncak Trawas ya. Bagi ranting yang lain itu belum pernah punya pengalaman rapat kerja tingkatan ranting di luar desa, itu pun di villa, belum pernah. Itu di lingkup Kerembung, Pak. Di gedung di ranting, di ranting dan rakernya itu di Villa Puncak Trawas. Dan itu nggak ada ceritanya ranting satu Kerembung, itu nggak pernah ada cerita kalau rakernya di luar desanya, apalagi di villa, nggak punya bayangan. Jadi ranting Gedung Sumur ini yang mengawali raker di Puncak Trawas itu pertama kali itu. Jadi tingkat ranting, kata orang-orang tingkat ranting tapi mikirnya wis level kecamatan ya, tapi orang-orang mengatakan sudah levelnya kabupaten gitu, mikirnya gitu. Itu jadi per hari ini sudah berjalan berapa bulan, Pak? Kalau dihitung dari Agustus bulan 8, sekarang sudah bulan 12 baru sebenarnya, berarti 3 bulan 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan ya, tapi prestasinya sudah ya, dan kegiatan sudah sangat bermanfaat ya, betul. Lewat tagline NU Berdaya tadi, Pak. NU Berdaya, masyarakat lagi? Gedung Sumur Sejahtera. Iya, apalagi kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di Gedung Sumur, Pak? Yang pasti kita tetap memikirkan kebutuhan dan nilai kemanfaatan untuk masyarakat Gedung Sumur. Jadi di bulan politik seperti ini memang kita sedikit cooling down ya, karena seringnya kegiatan kita itu ada juga yang kepingin masuk juga ya. Terus terang aja pada bulan Oktober mungkin ada salah satu juga yang singgah ke ranting kami. Jadi ya hanya singgah saja sih, kita nggak berani untuk menyampaikan ini dukungan kemana karena saya khawatir nanti ketika kita masuk ke ranah itu nanti ada teguran, ada konflik of interest di antara gitu. Kemudian
terjadi polarisasi itu dan sebagainya. Kita nggak mau arah ke sana. Memang kita fokus untuk kemaslahatan, keumatan, sosial gitu aja. Makanya ke sana. Nah, di tahun depan, di tahun 2024 itu kita mencanangkan program-program yang sesuai dengan kepentingan desa. Kita coba sinergi. Buktinya kami di tanggal 15-16 itu diajak studi tiru di Banyuwangi. Ya, di Banyuwangi di desa Semat, Kampung Semat gitu di Banyuwangi, di Gelagah tepatnya. Di Gelagah itu kami diajak untuk bersinergi antara NU dan juga pemerintah desa terkait program-program yang mengarah pada Kampung Semat gitu ya. Dan selama ini memang kita sangat didukung sama desa selama ini gitu. Jadi hubungannya baik Pak sama pengusaha Ya dengan baik sama karena tagline kita desa. memang mementingkan masyarakat desa. Kan jelas kalau NU berdaya berarti masyarakat Kedung Sumur sejahtera. Berarti kalau dibalik, kalau NU tidak berdaya berarti masyarakat Kedung Sumur juga tidak sejahtera. Kan begitu saja sebenarnya. Itu di ranting NU itu, di ranting Kedung Sumur khususnya itu ada yang berbeda aliran enggak? Coba seperti Muhammadiyah atau LDI Pak? Ada Muhammadiyah, ada, cuma hanya personal, tidak ada komunitasnya. Saya tahu ada Muhammadiyah. Justru yang kami pahami adalah masyarakat itu sebenarnya masyarakat tipikal abangan, santri-santri abangan, dan itu sangat mudah sekali kita arahkan sebenarnya. Santri abangan itu menurut yang saya amati itu kan santri sholat ya sholat, togel ya togel, adu jago ya adu jago, kemudian dia juga adu doro ya doro. Ya biasa saja begitu. Tapi ketika Jumatan ya Jumatan, gitu aja. Itu saya pahami itu sih. Tapi mereka juga baik kok ketika kita menangani zakat fitrah setiap tahunnya itu ya sangat antusias sekali. Di kampung kami itu kan dulunya zakat fitrah cuma 3 kilo. Ketika teman-teman NU masuk di jajaran lazisnya masjid, kemudian di panitia zakat sekarang sudah 20 kilo yang terima mustahik itu. Jadi sudah lompatan yang luar biasa sebenarnya gitu. Soalnya seringkali kalau sedikit sharing Pak Ya. di ranting saya itu, di ranting Kementerian itu Muhammadiyah, LDI dan NU ini ada semuanya Pak. Golongannya ini ada semuanya dan pengurusnya itu ada. Nah itu tadi kalau ada perbedaan kayak contoh kemarin itu hari raya kemarin kan 2 kali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Nah, itu mungkin ada sedikit ya pandangan masyarakat yang ndak bisa barengan hari raya, ndak bisa bersalaman-salaman seperti biasanya. Itu ya ada sedikit itu sih ketidaknyamanan di masyarakat gitu sih Pak. Iya, saya nggak punya pengalaman ya dengan berbeda itu. Cuma yang jadi tantangan kita itu kan kadang teman-teman kami yang di kepengurusan itu kan perlu adanya refreshing, upgrading juga ternyata. Jadi kita mencoba sekarang itu berpikiran bagaimana teman-teman pengurus itu ada asuransinya gitu. Kemarin di level kecamatan saya juga ketua Lazisnu MBC Kerembung itu punya pikiran bagaimana teman-teman yang di kepengurusan ranting ketika meninggal dapat santunan. Kalau level roh Suriah 1 juta, memang kita nggak bisa banyak. Itu khusus untuk warga NU Pak? Warga NU, gitu. ketua, malah sudah nomenklaturnya bunyinya ketua. Jadi ketua roh Suriah 1 juta. Kemudian pengurus yang dianggap aktif atau yang direkom sama ranting 300 sampai 500. Sudah kita hasil rapat kemarin. Jadi itu. Tingkatan ranting pun sampai sekarang memang tidak bisa besar. Jadi kalau ada yang meninggal, misalnya anggota Jamiah Yasinan, Tahlilan itu 500.000. Jadi bagi anggota Jamiah Tahlil Yasinan 500.000. Nah kebetulan juga, ya semua kebetulan ya mungkin takdir ya. Di kepengurusan kami ini kan semuanya sudah dikuasai sama NU. Ro'i Suriah kami itu sekarang jadi ketua Tahlil dan juga Yasinan. Ya kebetulan lagi. Dan insya Allah takmir ke depan juga dari wakil ketua NU. Wakil ketua saya, insya Allah begitu. Jadi NU sudah secara struktural sudah bisa mewarnai jamiah dan jamaah. Selama ini kan ada juga
antara harmonisan. ya dikatakan begitu ya enggak juga sebenarnya. Tidak ada komunikasi yang baik lah bahasanya antara kepengurusan NO dengan ketua jamiyah itu gitu. Nah, ternyata pola-pola komunikasi itu bisa dibangun dengan acara Lailatul Ijtima itu. Jadi kita mulai pagi bisa ketemu buat kegiatan bareng. Jadi kalau pagi itu ada khatamul Quran, Jamiah Qur'an wal Hufat yang menangani. Kemudian setelah habis Isya itu ada samroh dari ibu-ibu. Kemudian setelah itu ada makhluk qiyam dari Bapak Ishari dan Banjari dan sebagainya. Jadi semua Banom terlibat dalam kegiatan yang namanya Lailatul Ijtima itu. Jadi satu event tapi bisa menggerakkan semuanya begitu. Terkait komunikasi tadi Pak, gimana jenengan sebagai ketua NU ini memobilisasi sama Banom, terus sama pemerintah desa tadi, setiap kegiatan itu gimana Pak? Cara menggerakkan seluruh itu biar bisa barengan bersama gitu loh. Kalau lurah itu kan memang bukan garis organisasi struktural tidak kan ya. Cuma sering kita sampaikan bentuk informasi. Jadi kami nggak perlu izin kepada kepala desa, kami cukup memberitahu saja gitu. Pak Lurah kadang datang, kadang tidak datang. Ketika nggak datang pun kemarin ketemu Pak Lurah, kemarin nggak datang kemana? Oh ada acara gitu. Itu bentuk-bentuk komunikasi. Walaupun kita tidak saya setengah mengingatkan, menyayangkan dan sebagai cara kita untuk komunikasi sebenarnya. Tadi Lurah nggak ada kewajiban sebenarnya ke acara kita. Cuma ketika Lurah nggak datang kita sampaikan, kita tanya. Bahasa kami adalah bagaimana lurah sebagai top leader di desa dan punya anggaran itu bisa sinergi dengan NO yang punya semangat tapi nggak punya anggaran gitu loh. Nah itu kan perlu kita sinergikan itu. Kemudian terkait dengan lembaga Banom yang ada di NO mudah sekali kok. Teman-teman itu kalau saya WA saja persiapan Ijtima monggo hadir di hari Kamis misalnya, habis tahlil atau habis istighosah masing-masing, tak tulis saja ada tumpeng 4 ayam panggang, itu aja sudah. Coba nanti tak lihatkan. Langsung berangkat nih Pak ya, berbondong-bondong. Ya nyatanya begitu, banyak yang datangi, banyak datang. Jadi politik makan-makan saja, kuliner saja. Jadi kita ajak makan saja, di situ kita ngomong-ngomong sudah selesai, sudah settle semuanya. Karena memang kita sudah terbiasa dari awal itu merencanakan, kemudian kita sudah terbiasa ketika menjelang kegiatan itu ketemu biasa. Jadi tidak ada yang sulit ya, dengan makan gitu aja sudah selesai. Itu pun di masjid kok, tidak kemana-mana dan lebih murah. Paling main ayam panggang 4 cuma 300.000 daripada kita keluar ke rumah makan terlalu mahal, besar biaya, malah kita kekurangan kegiatan gitu. Begitu. Ya, mungkin terakhir ini Pak, kan Pak Wahyudi ini sebelumnya tadi belum perkenalan ya. Ini aktivis dari dulu Pak ya, dari mulai IPNU, Ansor sampai sekarang dari ketua NU, sekarang juga jadi ketua PMB Unusida. Nah, ini bisa diceritakan Pak, dari dulu sampai sekarang perjuangan di NU itu gimana Pak? Kayaknya perlu sesi lagi kayak ini ya. Mungkin singkat saja ya, singkat saja ya. Oke, kita coba flashback ya terkait dengan aktivitas saya. Saya dulu sebenarnya itu pemalu ya. Saya ingat betul kelas 3 saya alumni Man Sidoarjo itu pemalu. Kemudian pertama kali pengkaderan saya ikut adalah Makesta IPNU. Saya ingat betul tempatnya di Pagerwojo di Buduran. Jadi pertama kali yang mengajar saya itu adalah yang sekarang menjadi pegawai Depak, Nana Kholidin. Itu saya ingat betul setiap hari ke rumah, ayo ikuti penuh, dan secara de facto dan de jure saya sebagai anggota ketika Makesta di Pagerwojo itu di pertama. Kemudian di 2 tahun berikutnya saya didapuk menjadi sekretarisnya Mas Ferry Kuswanto yang sekarang di Banwas Kabupaten itu. Beliau ketua IPNU, saya sekretarisnya pada waktu itu. Memang karena sekretaris, saya paling banyak ketemu Pak Ferry itu di rumahnya. Ya, ngelosot gitu, yang ngetik bareng, konsep bareng. Jadi
Mentor saya sebenarnya Pak Ferry itu mentor saya, dan Itu juga tahun berapa Pak Makesta Pak? Makesta seingat saya tahun 97 97 ikut Makesta. Makesta saya 97 Makesta, kemudian tahun 99 jadi sekretaris, 2000 jadi ketua PAJ Ibnu Buduran, kemudian tahun 2002 nggak salah sekretaris cabang, jadi sekretaris cabang. Nah kebetulan juga pada waktu sekretaris cabang itu saya juga sekretaris PMI juga, pada waktu itu sekretaris PMI juga di Al-Khazin di situ. Jadi kiprah saya itu berangkat dari Makesta, Jadi ketika teman-teman Ibnu sering ke rumah saya itu sampaikan bahwa Ibnu itu adalah tempat untuk mengkader kader yang taat dengan aturan, kemudian konservasi, kemudian sangat menghargai amaliyah budaya itu di Ibnu. Nah di PMI ini beda lagi, justru yang saya rasakan ketika di PMI itu kan ada cara berpikir yang berbeda. Jadi justru kita di PMI itu akan melakukan konstruksi atau membuat konstruk berpikir yang berbeda. Makanya kesannya kader PMI itu kan sangat kritis, kemudian kaya gagasan dan ide sebagainya. Jadi mungkin saya itu adalah perpaduan antara kader Ibnu dan PMI. Jadi ada nilai sopannya, ada nilai ide kritisnya, gilanya, ada kritisnya. Yeah. Saya ingat betul ketika saya ke Kerembung ya, pertama kali rapat dengan MBC. Itu ya namanya muda ya, pertama kali jadi ketua Ansor Kerembung ya, kemudian di levelnya MBC, saya itu paling lantang ngomong dengan MBC. Setelah saya ngomong banyak, nawar gagasan itu saya tuh malu. Sejak itu saya mulai gak berani. Saya gak berani ngomong secara tegas lugas di hadapan kiai MBC. Ya, saya ingat betul itu di kejadian ketika konferensi di MBC NU Kerembung, tepatnya di MI Kerembung. Saya ingat betul, sampai sekarang saya ingat betul, karena itu titik klimaks saya menjadi orang yang sangat kritis dan keras dan lugas. Setelah itu enggak, biasa saja saya. Itu ya mungkin karena gejolak apa sehingga saya berkata seperti itu. Dan akhirnya saya mulai cooling down seperti itu. Nah, terkait dengan aktivitas saya setelah saya pindah rumah dari Buduran ke Kerembung, itulah banyak hal yang mungkin dulu Ibnu sekarang jadi Ansor itu ya, ketika di Kerembung ya, itu Ansor. Kemudian lulus dari Ansor, kemudian masuk di jajaran NU atau MBC dulu saya. Jadi MBC sebagai ketua Lazisnu itu dari dulu ya gak lama sih, mungkin 3 tahun yang lalu mungkin, atau 3 tahun yang lalu sudah masuk jajaran Lazisnu, jajaran di level pengurus harian saja. Kemudian secara definitif saya itu diangkat di tahun 2023 barusan. Kalau sebelumnya saya itu PLT namanya, jadi Pak Burhan almarhum itu ketua dan saya wakil ketua pada waktu itu. Beliaunya meninggal, saya PLT menjabat selama 2 tahun. Kemudian tahun ketiga saya definitif. Jadi tahun 2023 ini saya definitif. Bulan Januari dilantik itu. 2023 ya, dari hampir setahun lah saya sudah melakukan itu. Itu Lazis dulu, kemudian sekarang aktivis di level desa. Nah, ketika saya membandingkan antara kabupaten, kecamatan sama desa, itu saya menemukan sebuah kebahagiaan, sebuah rasa yang mungkin nggak bisa dituliskan ya, itu di desa sebenarnya. Di desa. Ketika mengurusi NU. Iya, desa itu. Ketika kita bisa menyampaikan gagasan, ide, kemudian semua itu mendukung, kemudian kita merealisasikan, ada masyarakat yang menerima manfaat, itu ya bahagia itu di sini gitu ya. Ya ada sebuah kebahagiaan, keharuan begitu. Oh nyata inilah nikmat yang ngurusi NU, walaupun itu nggak dibayar loh ya, nggak digaji, nggak ada gaji sama sekali. Tapi itu yang saya rasakan, ada kepuasan itu di ngurusi ketika di level desa itu. Jadi di desa itu saya juga tiba dimanapun ada. Di masjid itu namanya Lazis Nahdlatul Bariyah, levelnya itu saya ketuanya kebetulan. Kemudian
di apa itu di lembaga desa itu ada namanya BUMDes. Kebetulan sekretarisnya juga di situ. Kemudian di strukturnya pemerintah desa saya juga ketua RW. Jadi ketua RW, BUMDes, kemudian dulu juga saya termasuk yang menginisiasi adanya PAMSIMAS, tadi pengadaan air bersih, dan sekarang sudah luar biasa banyak SR itu langganan di rumah-rumah, itu sudah banyak sekali. Masa saya itu 40 ya, sekarang sudah 200 lebih itu. Dan itu semua ya kiprah berawal dari IPENU sebenarnya dan juga BMII begitu. Jadi ini dua organisasi yang membesarkan saya. Mentor-mentor saya itu sebenarnya dulu ya teman-teman yang sekarang jadi orang di kabupaten itu semuanya itu mentor-mentor saya. Ada Pak Nanang Khoridin, ada juga Mas Iska yang di KPU itu, ada Mas Ferry, itu mentor-mentor saya. Jadi saya banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan juga mungkin ilmu ya, baik terkait dengan apapun lah dari beliau-beliau itu ya. Jadi puncak kebahagiaan ngurusi NU ini karena bisa menolong orang gitu. Ketika banyak orang bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari program kita. Betul. Gitu. Okay. Ya, saya ingat betul bahwa nilai manfaat itu kan bukan seberapa besar kita dikenal orang kan, tapi seberapa banyak orang mengenal saya, orang yang bermanfaat. Ya, menurut saya begitu sih. Apa artinya kalau kita dikenal orang banyak tapi nggak punya nilai manfaat? Ya, lebih baik orang banyak mengenal kita itu karena memang punya nilai manfaat. Nah, menurut saya begitu sih. Jadi, ngurusi Lazisu inilah juga sebuah kebahagiaan. Makanya ketika ada apapun lah, ya saya mencoba jadi bukan ngomong saja, saya terjun di lapangan, door to door itu. Ketika ada peristiwa bencana, ya coba dibuktikan di media-media dan sebagainya. Kerembung pasti akan nomor satu mengumpulkan, walaupun itu tidak banyak, tapi kita sudah berusaha maksimal untuk memberikan terbaik itu ya, karena ada dorongan intrinsik dan juga dorongan ekstrinsik itu ya, begitulah. Sebagai penutup Pak, ada pesan-pesan untuk generasi muda atau pengurus NU yang lain Pak, biar bisa berkembang seperti ranting NU Kedung Sumur? Sebenarnya kami juga masih proses kan ya, bukan berkembang yang pantas dicontoh, enggak juga sebenarnya. Mungkin ada nilai manfaat atau nilai semangat yang perlu kita sampaikan, bahwa ngurusi NU itu harus memberi manfaat ya, minimal manfaat bagi si ngurusi NU. Ojo sampai ngurusi NU iku yang pengurus NU ketua gak bagaimana ketua memikirkan pengurus yang lain itu bisa berjalan, bisa tetap punya semangat, dan pastikan semua itu sehat. Itu penting. Ketika kita satu kesatuan yang punya frekuensi yang sama, semangat yang sama, akhirnya ada multiple effect. Nah, multiple effect inilah yang namanya nilai manfaat untuk masyarakat, seperti itu. Jadi itu yang saya sarankan. Jadi kita berpikirnya, ya apa sih, pengurus itu semuanya punya semangat, kita pastikan semua itu sehat kan gitu, sehingga ketika semua semangat, semua sehat, ada nilai dampak efek, yakni nilai manfaat yang diterima oleh masyarakat, seperti itu. Sehingga jargon kami adalah kalau NU itu berdaya, maksudnya kalau pengurus NU itu berdaya, kita yakini masyarakat Kedung Sumur sejahtera. Oke. Gitu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Yudi atas kesempatan waktunya pada terima hari kasih, ini. Sama-sama. Banyak sekali yang kita obrolin pada kesempatan kali ini. Ya sedikit random sebenarnya ya, Pak. Tadi bercerita tentang NU, kemudian pengalaman sedikitnya Pak Yudi. Banyak yang kita ambil dari podcast pertama kali dengan beliau. Terima kasih kembali saya sampaikan. Mungkin itu cukup podcast hari ini. Rekan-rekan, sahabat-sahabat,
Sudah cukup Bang ya? Cukup ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat.